unstoppable. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what? What's up? Terlalu alay. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat petang. Semualah selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen bercerita hari ini tentang anak muda sekarang itu. Kalau berbicara cinta, anak muda sekarang itu paling paham lah tentang cinta apa begitu kan. Padahal kan menurut beta itu cinta itu ibaratkan sebuah perkataan yang sakral begitu. Percaya ke tidak? Emang menurut beta begitu. Perkataan yang sangat sakral. Kenapa sakral? Nah, ketika perkataan cinta itu diucapkan dari mulut seseorang lelaki ataupun perempuan begitu. Cinta itu sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan cinta itu kepada siapa? Kepada keluarga pelaku penerima cinta dan kepada pelaku itu sendiri, pelaku penerima cinta itu sendiri. Kita harus mempertanggungjawabkan, karena menurut beta ini perkataan cinta itu pokoknya sebuah perkataan yang sakral lah. I still love you. Kita bisa menilai ini laki-laki adalah laki-laki yang memang bertanggung jawab tidak dengan dia punya ucapan dan bagaimana dia pun perjalanan dia pun hidup dengan nanti bersama kita. Atau sebaliknya perempuan juga begitu. Perempuan juga atau wanita juga dilihat itu adalah bagaimana tanggung jawab kata cinta yang keluar dari dia punya mulut, yang kalau orang bilang lidah itu tidak bertulang. Kalau dia berbicara itu kata romantis semua. Kalau baru pertama kenal itu tidak ada kata yang tidak romantis, kecuali kata-kata romantis bagaikan bidadari dengan pangeran di surga begitu. Tidak ada jelek pun. Dia kentu juga sudah wangi kayak minyak kasturi begitu. Padahal baunya kayak bangke beberapa bulan begitu. Gitu. Itu kalau cinta ya, itu kalau baru pertama cinta. Nah, sebenarnya cinta itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana cinta itu dipertanggungjawabkan? Kalau menurut beta, cinta dipertanggungjawabkan itu seperti ketika laki-laki berbicara tentang dia mencintai seorang wanita. Nah, lu pertanggungjawabkan dengan cara lu ketemu dia punya orang tua, lu berbicara secara laki-laki. Secara laki-laki ya lu berbicara secara baik-baik, lu datang ke dia punya rumah, lu ajak lu punya orang tua, pilih dia punya rumah bertamu, berbicara tentang isi hati lu, bilang yang lu cinta dengan dia. Menurut beta itu adalah sebuah bukti laki-laki memang berbicara tentang sebuah sebuah cinta yang sejati. Menurut beta. Karena cinta sejati itu adalah cinta yang siap dipertanggungjawabkan. I still love you. Kepada pelaku atau orang tua pelaku. Menurut beta begitu. Jadi kalau laki-laki dibilang dia itu bertanggungjawabkan kata cinta,
Ya begitu datang ke orang tua berbicara, ajak orang tua berbicara, mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hati kepada ini nona atau ini anak punya orang tua, mau serius, mau menikah. Nah itu adalah sebuah cinta yang pasti menurut beta. Karena sekarang tuh banyak yang mengartikan kata cinta sampai dia kalau cinta itu apa saja dia bisa kasih. Apa saja dia bisa kasih, dia punya diri juga dia bisa kasih pilihan laki-laki. What the fuck? Padahal belum tentu ini laki-laki bisa menjadi suaminya. Karena status itu masih pacaran. Pacaran itu adalah sebuah kata yang menurut beta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kata pacaran itu bagaikan kita lagi memproses sebuah hukum yang memang kita laporkan perkara ini kepada pihak kepolisian, tapi kita tidak ada bukti untuk mempidanakan pelaku. Itu menurut beta itu kata pacaran. Karena kita tidak ada bukti untuk minta dia ini bisa dipenjarakan atau apa, sanksi apa, tidak bisa. Karena statusnya itu masih pacaran. Yang bisa dipertanggungjawabkan menurut beta itu ketika dia sudah sudah sah di tangan penghulu, yaitu adalah sebuah kasus yang memang sudah punya bukti siap untuk dipertanggungjawabkan. Dia kalau tidak kasih nafkah, kita bisa melaporkan dia karena tidak memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi coba kalau pacaran, tidak ada terikat seperti itu. Tapi anak sekarang dong ini rela-rela untuk memberikan dong punya diri, dong punya pacar. Padahal sesuatu yang menurut beta itu abstrak. Abstrak sekali. Makanya beta berharap kalau jatuh cinta itu adalah hal yang biasa, manusiawi. Tapi yang tidak manusiawi itu ya ketika kita memberikan kehormatan kepada pacar kita atau memberikan sesuatu yang lebih dari kepada pacar kita. Padahal kan di status masih pacar, bukan kalian punya suami begitu. Atau kalian sudah sah begitu. Jadi udah kayak memberikan sesuatu tanpa ada beban begitu. Padahal kan sebangsat-bangsatnya laki-laki ya dia pengen dapat perempuan yang baik. Sebangsat-bangsatnya perempuan ya dia juga sama pengen dapat laki-laki yang baik. Kriteria laki-laki yang baik. Kembali kepada kata cinta. Menurut saya sih cinta begitu. Cinta yang dipertanggungjawabkan ketika laki-laki berbicara dia cinta, lalu dia mengajak orang tua bertemu dengan orang tua pelaku atau wanita, dan dia berkata bahwa benar dia mencintai perempuan ini di hadapan orang tua itu. Menurut saya itu baru laki-laki sejati. Dan itu adalah cinta yang siap dipertanggungjawabkan. Benar nggak teman-teman? Makanya mulai dari sekarang teman-teman, ketika laki-laki ataupun perempuan berbicara tentang cinta di hadapan kalian tanpa ada bukti yang nyata seperti apa yang saya bicarakan, berarti itu cinta yang ingin melampiaskan rasa cintanya sementara kepada kalian. Kalau dia benar-benar mencintai, berarti dia ingin memiliki, bukan dia hanya ingin mempermainkan. Benar. Beta nih kalau berbicara tentang cinta nih kayaknya beta pakar betul. Karena sudah pernah melewati kisah cinta asik kayak Romeo dan Juliet begitu. Tapi begitulah menurut beta lah. Ada cinta, makanya perempuan-perempuan yang di luar juga sama. Ketika dia datang dengan wajah polos dan romantisnya kata-katanya dan romantisnya ucapannya, dan tak ada suatu kekurangan, dia bicara
Kalau dia baru pertama, laki-laki itu begitu. Kalau dia baru pertama kenal dengan perempuan itu tak ada satu kata yang jelek dalam lu punya hidup. Tidak ada, semua itu indah terasa. Kaulah wanita yang paling sempurna lah. Bidadari juga kalah. Karena hanya cuma ada kata romantis yang tak ada duanya. Gitu. Itu laki-laki. Makanya hati-hatilah dengan ucapan gombal laki-laki. Dan sebaliknya perempuan juga begitu. Jaga diri kalian, laki-laki pun jaga diri kalian. Karena kehormatan yang paling besar ya ketika kalian menjaga harga diri kalian. Karena harga diri adalah sebuah kehormatan yang paling berharga dalam setiap manusia. Menurut saya begitulah. Nah, berbicara tentang orang bilang laki-laki timur, laki-laki orang timur dong tuh kalau dong punya ucapan itu romantis bagikan lebih daripada Romeo lah. Baca. Tapi menurut beta tidak. Menurut beta tidak. Kenapa? Karena bukti buat orang di Jawa, kotong di Jawa nih, saya di Jawa, beta di Jawa ini. Kalau seandainya beta punya kata-kata romantis lebih daripada Juliet, mungkin beta dapat cewek-cewek di Jawa sini. Tapi buktinya 10 tahun juga belum ada yang dapat di sini. Ada yang tertarik. Karena ya mungkin beta justru bisa gombal. Ya begitulah. Begitu menurut beta versi cinta ya. Jadi teman-teman, padahal idaman itu seandainya beta kalau diberikan pilihan siapa kriteria wanita yang engkau pilih untuk menjadi pasangan hidup, pengen menikah dengan Rea Ricis. Kalau menikah dengan Rea Ricis itu kayak beta bermimpi untuk memperbaiki suatu apa namanya, kayak beta bermimpi memperbaiki suatu gedung tua yang gedung itu turun kayak memperbaiki apa ya, suatu keturunan yang dia memperbaiki suatu keturunan yang setiap keturunan dia itu sama semua bentuk. Jadi ketika beta menikah dengan Rea Ricis itu kayak beta berusaha menciptakan suatu keturunan yang melanggar kodrat. Begitu. Kalau pace paham lah. Kalau kalian paham, ya begitu. Kayak beta bermimpi untuk memperbaiki suatu keturunan yang menyalahi kodrat. Begitu. Makanya ya doa-doalah. Rea Ricis juga belum nikah ini. Kata orang, sebelum jalur kuning melengkung, lu pantang menyerah untuk mengejarkan mimpi dan cita-cita. Siapa tahu Rea Ricis lihat beta pun video lalu dia DM beta. Mansur, sinyal baik. Aduh. Sekarang detik ini beta langsung gaskui ketemu dengan Rea Ricis dan dia punya keluarga. Bawa apa? Beta bawa pertanggungjawaban cinta berhadapan dengan dia punya orang tua. Itu harus cinta sejati. Betul kah tidak? Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Rea Ricis kok. Lamar dia begitu jadi bidadari separuh hidupku ya. Terlalu sempurna lah begitu. Bolehlah kalau bermimpi. Orang bermimpi tidak ada yang melarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah mimpi dan doa yang mengabulkan beta duduk seperti ini dan di samping beta ada Rea Ricis yang beta sudah siap untuk mengijab dan mengkabul untuk menjadi beta punya milik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itulah pandangan cinta menurut versi beta Mansur. Dan teman-teman yang suka dengan cerita ini jangan lupa subscribe, karena teman-teman subscribe itu adalah mendukung beta, bikin beta semangat untuk membuat video-video yang menurut beta paling terbaik lah untuk beta sajikan ke teman-teman semua. Doakan yang terbaik buat semuanya. Terima kasih dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.